Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa PPD Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dalam jabatan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Niputu Bidaryani dengan NIM 201118104. Pada pagi hari ini saya akan melakukan praktik uji kinerja bersama siswa-siswi SMP Negeri 2 Kubu Tambahan kelas 9C. Nah, adapun materi uji kinerja yang akan saya ambil pada pagi hari ini yaitu Panca Yama Brata dan Panca Yama Brata. Demikian perkenalan saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Ya, semoga pagi ini Ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat, masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran agama pagi hari ini. Nah, untuk pagi hari ini, sebelum pelajaran Ibu mulai, sebelum pelajaran kita mulai anak-anak, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, untuk pagi hari ini kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama-sama dengan mengucapkan doa Gayatri Mantra. Nah, untuk doanya Ibu minta Nirmala silahkan dipimpin doanya dengan Gayatri Mantra ya, Gek ya, Ibu minta ya. Silakan, Gek. Om Swastiastu. Sikap Amustikarana. Berdoa mulai. Om. Om. Om Bhurvaswa. Bargo Devasya Imahi Dioyona Prachodaya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Gek Nirmala. Nah, anak-anak kita kembali lagi. Nah, tadi kita sudah berdoa. Semoga Ibu Sang Yang Widi Waseso memberkati perjalanan kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya sebelum Ibu ke materi, Ibu mau absen dulu ya. Tina, hadir ya Tina. Swastiastu Tina. Nah, Nirmala. Swastiastu Nirmala. Ya, Swastiastu ya, Gek. Ya, nah, anak pelajaran dimulai. Buku LKS, tulis, alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Good. Nah, itu kenapa Ibu suruh menyiapkan alat tulis? Biar lagi sebentar jika Ibu memberikan materi, penting biar bisa ya. Pada ini ada aturannya. Nah, ketika pembelajaran ini anak tidak boleh mematikan videonya ya. Lihat, kalian semua itu tidak boleh mematikan videonya. Dan kalian masih tetap memakai ya. Lihat anak-anak sudah semua rapi, rambut diikat. Nah, itu bagus sekali ya. Nah, itu peraturan kelasnya. Sekarang akan mulai ke pelajaran. Nah, di sini kita sudah, kita berdoa juga sudah. Pelajarannya. Sekarang
screen. Nah, di sini yang baru share screen. Kita pada hari ini yaitu tentang Pancasila dan Yama Brata. Anak ya. Nah, materi kita pagi hari ini yaitu tentang Pancayama Brata dan Nah, sebelum pelajaran Ibu lanjut lagi, Ibu ingin tanya dulu sama anak-anak. Lalu, dari kalian siapa yang ayo, supaya masih ingat. Ya silakan. Ya. Pancayama Brata terdiri dari kata panca yang artinya 5, yama yang artinya pengendalian diri, dan brata yang artinya keinginan atau kemampuan. Dan jadi Pancayama Brata adalah 5 macam pengendalian diri untuk bisa hidup lebih baik. Ya, bagus ya Nirmala. Mungkin Tina menambahkan atau kita menjelaskan pengertian Pancayama Brata. Silakan Tina. Ya, Tina bisa dijelaskan pengertian Pancayama Brata. Ya, silakan Tina. Oke, ini dulu ya. Dibuka dulu, di unmute. Ya, baik. Di dalam ajaran Pancayama kemudian ada pembelajaran ini dan Pancayama Brata. Terapkan antara Pancayama Brata dan Pancayama Brata di dalam yang pertama Pancayama Brata dan Pancayama Brata sebagai
Om Swastiastu. Pancayama Brata dan Pancayama Makili. Iya, engkau mana aja. Bapak memang otak diri, kamu nanti sedekah. Nana. Mau kunci dong, ya? Oke. Nah, Pancayama Brata. Itu artinya, ulangi lagi, itu kita pengendalian dalam kita dan ada yang tahu bagian-bagian panca yang besar, dan Yama berapa? Apa yang tahu bagiannya? Saya. Bagian-bagian Pancayama Brata. A. Aisma. B. Brahmancari. C. Satya. D. Awayawaharika. E. Astenya. Anak-anak ya. Jadi Pancayama Brata itu artinya 5 macam pengendalian diri dalam tingkat kehidupan. Kemudian ada pun bagian-bagiannya seperti yang disebutkan oleh Nirmala tadi. Yang pertama itu ahimsa. Yang kedua adalah Brahma Cari. Yang keempat Awayawaharika dan Dan Astenya. sekarang kita akan bahas masing-masing dari bagian dari baca. Nah, yang pertama itu ada apa? Ahimsa. Ahimsa ini itu artinya terdiri dari 2 kata ya anak-anak ya. Terdiri dari kata A dan himsa. A itu artinya dalam bahasa Sanskerta A itu artinya ya. Kemudian himsa itu artinya hukum. Kita teman. Ahimsa itu artinya kita tidak boleh melakukan ahimsa itu artinya tidak boleh membunuh atau menyakiti makhluk lain. Kita boleh berbicara untuk membunuh. Kalian tahu? Segala macam pembunuhan yang diperbolehkan di dalam baiklah, juga akan kasih tahu ya, di dalam agama Hindu, kita diperbolehkan membunuh segala macam lah. Yang pertama, kita boleh membunuh untuk upacaranya. Ya, upacaranya, pertama, tidak, bagian galungan, tujuh balik, kita boleh membunuh. Boleh ayam, membunuh akan kepada orang dewasa atau membunuh akan kemudian yang kedua kita boleh membunuh bahkan untuk aku kepada kamu dan tapi untuk dari yang ketiga kita tuh boleh membunuh dengan cara catatan untuk harimau panas yang sedang apakah kita akan serahkan diri kita makan atau dibunuh oleh harimau yang kuat itu adalah kita boleh serahkan kita boleh membunuh
lanjutkan lagi ya. Ahimsa itu, bagaimana cara kita melakukan ahimsa? Kejam. Pertama, kita harus merawat binatang. Di mana di rumah punya binatang peliharaan? Ya. Punya yang ya? Betina punya? Ya. Itu bisa buka bak kucing, menyayangi kucing, itu bagus ya. Terus kemudian sayang sama keluarga. Itu contoh daripada ahimsa. Anak itu sayang sama ibu, sama bapak, sama adik, sama tua. Kemudian menjaga perasaan orang lain di dalam berkata, berbuat, dan bersikap laku. Harus kalian jaga agar orang lain itu menjadi. Kita lanjutkan lagi. Nah, itu tadi bagian pertama dari Panca Yama Brata. Sekarang bagian kedua adalah Brahmacari. Sama cari. Panca Yama Brata yang kedua yaitu adalah Brahmacari. Brahmacari itu artinya kalian itu adalah masa Brahmacari. Nah, apa yang bisa kalian lakukan pada saat Brahmacari? Itu kita harus rajin belajar, kemudian tidak malas ke sekolah, kemudian di saat ada pembelajaran kalian itu guru, ada bapak ibu guru kalian mungkin ada materi-materi yang tidak kalian pahami, gitu ya anak ya. Kemudian bagian Panca Yama Brata yang ketiga adalah Satya. Satya dan jujur. Nah, di sini anak-anak masih ingat nggak dengan Panca Satya? Nah, Panca Satya itu adalah 5 macam kesetiaan yang bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama adalah Satya Hardaya. Itu setia dan jujur kepada kata hati. Itu Satya Hardaya itu kita harus setia pada jujur apa yang ada di dalam hati kita yang kita laksanakan. Kemudian pembagian Panca Satya yang kedua yaitu Satya Wacana, setia pada kata kita. Setia pada kata-kata ya, Satya Wacana kalian itu contohnya tidak boleh ingkar janji, tidak boleh berbohong. Nah, kemudian yang ketiga Satya Semaya. Itu artinya semaya. Itu artinya berjanji. Jadi setia pada janji. Jika kalian misalnya berjanji sama teman, harus ditepati. Ya, tepati janji itu. Nah, kemudian bagian yang keempat adalah Satya Laksana. Satya Laksana. Itu setia pada perbuatan. Yang kelima adalah Satya Mitra, itu setia kepada teman. Nah, dalam bersahabat harus setia, tidak boleh mengkhianati Bersama. Lanjutkan lagi bagian Panca Yama Brata yang keempat itu adalah Awya Waharika. Yang keempat itu adalah Awya Waharika yang artinya tidak terikat pada ikatan duniawi. Awya Waharika itu mengajarkan orang itu sabar, rendah hati, tidak sombong, tidak congkak. Nah, itu Awya Waharika itu mengajarkan kita berbuat sesuai dengan dharma. Kemudian ada contohnya lagi, tidak bertengkar, tidak membentak, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kemudian menghormati agama lain. Nah, sekarang anak-anak kan lihat itu di media sosial itu banyak orang bertengkar karena masalah agama. Tidak boleh. Nah, agama apapun tidak ada yang mengajarkan kejahatan terhadap saja. Agama apapun yang kita anut semuanya adalah baik. Tapi kalau zaman sekarang kita lihat banyak terjadi keributan yang mempersoalkan agama. Kalau menurut ibu itu adalah karena penganutnya, orangnya salah kaprah terhadap. Seperti halnya kita di dalam agama Hindu ada sebuah slogan menyebutkan bahwa
Weda itu takut dipelajari oleh orang. Nah, inilah maksudnya kalau kita belajar Weda itu tanpa tuntunan guru, seorang acarya, takutnya nanti disalahgunakan. Nah, kalau sudah ajaran agama itu disalahgunakan, nanti efeknya tentu tidak baik. Nah, jadi intinya kita itu tidak boleh membeda-bedakan agama. Apapun agama orang itu, tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Cuman kalau kadang kita lihat sekarang ada kerusuhan atau keributan itu penganutnya yang salah dan tidak menghina orang lain. Nah, kita dilahirkan ke dunia ini dengan berbagai karma. Cantik, ganteng, ada yang miskin, ada yang bodoh. Nah, itulah kita berbeda-beda. Nah, yang merasa lebih tidak boleh menghina yang kurang. Kita saling kasih antar sesama. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi bagian Pancayama kata yang kelima, artinya asta. Bagian yang kelima itu adalah astanya. Artinya tidak memperkosa hak barang milik orang lain. Nah, ini kita tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil atau memperkosa barang milik orang lain. Apa yang bukan menjadi hak kita itu tidak boleh kita ambil. Apa yang hak kita itu aja kita ambil. Perbuatan mencuri itu adalah perbuatan yang dilarang dan tidak baik. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kalian itu harus rajin belajar. Di saat Bapak Ibu guru kalian memberikan materi, menjelaskan, kalian memperhatikan. Kalian harus hormat kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kemudian bagian catur guru yang ketiga adalah guru Wisese. Siapakah guru Wisese itu? Nah, seperti dijelaskan oleh temanmu tadi, guru Wisese itu adalah pemerintah. Nah, mereka yang mengatur kepemerintahan. Nah, kita harus hormat dan taat patuh terhadap aturan-aturan pemerintah. Nah, siapakah pemerintah? Siapa sajakah mereka? Kita semua pasti sudah tahu. Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bupati, Presiden, para menteri, dan yang lainnya. Nah, itu ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat adalah guru swadhyaya, yaitu Ida Sangyang Widi Wangsa. Nah, kita juga harus hormat dan bakti kepada Ida Sangyang Widi Wangsa karena beliau yang telah menciptakan kita beserta alam. Nah, alam semesta ini diciptakan oleh beliau. Kita disediakan alam yang indah, lengkap dengan ada air, ada tumbuh-tumbuhan, ada makanan untuk kita konsumsi, untuk kita menyambung hidup. Itu kita harus berbakti kepada Ida Sangyang Widi Wangsa dengan cara menjaga alam, lingkungan sekitar kita, kemudian rajin sembahyang, dan selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat atau melakukan niatnya. Nah, itu ya anak-anak ya, guru Wisese. Kemudian kita lanjutkan lagi Sauca, yaitu suci lahir dan batin. Nah, itu artinya, nah dalam artian di sini suci lahir dan batin itu secara lahiriah. Itu kita harus bersih pakaian kita, badan kita harus kita bersihkan dengan cara mandi, yang teratur ya. Kemudian rohani kita, itu harus kita bersihkan dengan selalu berbuat yang jujur, dengan melakukan persembahyangan, dengan beriadnya, kemudian dengan cara meditasi. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian bagian dari ajaran Pancayama Brata yang keempat yaitu Ahara Legawa. Itu artinya, ada yang tahu Ahara Legawa? Ada yang tahu artinya? Nirmala, tahu artinya? Ya. Ya, jadi arti dari Ahara Legawa artinya menjaga pola makan, seperti makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, tidak memakan makanan yang terlalu pedas atau terlalu manis. Ya. Ya, bagus ya. Ahara Legawa itu artinya makan yang ringan. Artinya dalam artian di sini sudah disebutkan oleh temanmu tadi, tidak makan yang terlalu pedas. Misalnya kamu makan sesuatu, cabenya sampai terlalu banyak, terlalu pedas itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian
makan itu secukupnya, jangan makan berlebihan. Misalnya, Bapak Ibu kamu di rumah, Astong Kare itu bisa menyediakan makanan yang banyak dengan berbagai jenis makanan, itu bukan berarti bisa kita habiskan sekali saja. Nah, kita habiskan semuanya. Misalnya, sekali makan kita sampai 3 piring, 4 piring, itu nggak boleh ya anak-anak ya. Kita makan secukupnya saja. Kalau sudah kenyang, kita berhenti makan. Jangan makan terlalu banyak, walaupun persediaan makanan kita banyak. Nah, kemudian, tidak meminum minuman yang beralkohol. Anak-anak pasti sudah tahu ya. Kalau alkohol, minum minuman keras itu pasti efeknya sangat tidak baik. Bisa bikin kita mabuk. Kalau sudah mabuk, pasti pikiran kita itu tidak wajar lagi. Kita tidak tenang. Kalau misalnya dalam keadaan mabuk, kita membawa sepeda motor, bisa kita jatuh, kecelakaan, menabrak orang. Atau juga bisa biasanya kalau orang mabuk itu bisa bikin keributan. Itu tidak baik kita lakukan. Kita jauhi, jangan sekali-sekali kita meminum minuman yang beralkohol atau minuman yang mengandung alkohol atau minuman keras itu tidak baik untuk kesehatan dan juga nanti bisa membuat tingkah laku kita menjadi tidak baik, bisa mengakibatkan kerusuhan, keributan di jalan atau di masyarakat. Nah, itu harus kalian hindari. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Pembagian Pancayama Brata yang kelima yaitu Apramada. Nah, itu Apramada artinya tidak bersifat ingkar atau mengabaikan kewajiban dan mempelajari serta mengamalkan ajaran-ajaran suci. Itu Apramada itu artinya tidak ingkar atau mengamalkan ajaran suci atau melaksanakan kewajiban kita. Jadi itu memang harus kita lakukan sebagai manusia. Kita harus tahu kewajiban. Nah, kewajiban anak-anak sebagai siswa apa? Belajar. Ya, belajar. Kemudian menaati tata tertib di sekolah. Nah, kalau dikasih PR, kalian kerjakan PR-nya. Kita harus tahu kewajiban sebelum kita mendapatkan hak. Nah, misalnya anak-anak itu laksanakan kewajiban. Misalnya Bu Guru memberi kalian PR, kalian kerjakan PR-nya, kemudian dinilai. Nah, itulah hak nilai yang Ibu Guru kasih itu adalah hak kalian. Kewajiban kalian adalah mengerjakan PR-nya. Nah, itu ya anak-anak ya. Kita jadi orang itu harus tahu hak dan kewajiban. Jangan hanya misalnya menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Biar seimbang. Nah, di mana-mana pun yang ada itu kita melakukan kewajiban dulu, setelah itu baru kita menuntut hak kita. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini Ibu sudah menjelaskan tentang Pancayama Brata dan Pancanyama Brata. Nah, mungkin sebelum nanti Ibu akhiri, ada anak-anak yang kurang mengerti, silakan ditanyakan dulu. Gimana anak-anak, sudah mengerti? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau sudah, ini untuk pendalaman materi saja. Nah, sebelum pelajaran Ibu akhiri, nah Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan pada kalian. Silakan, siapa yang bisa jawab ya. Nah, yang pertama, nah, coba jelaskan pengertian Pancayama Brata. Ya, silakan ya. Siapa yang bisa jelaskan pengertian Pancayama Brata? Ya, silakan ya. Pancayama Brata terdiri dari kata panca yang artinya 5, yama yang artinya pengendalian diri, dan brata yang artinya keinginan atau kemauan. Jadi, Pancayama Brata ada 5 macam pengendalian diri secara lahir dari perbuatan yang melanggar susila. Iya, bagus ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan atau coba jelaskan pengertian Pancanyama Brata. Nah, silakan ya, siapa yang bisa pengertian Pancanyama Brata? Pancanyama Brata adalah 5 macam pengendalian diri pada tingkat rohani atau pada tingkat lanjutan.
Iya, bagus ya. Nah, pertanyaan Ibu berikutnya adalah jelaskan pengertian masing-masing bagian Pancayama Brata. Pancayama Brata kan ada 5 bagiannya. Silakan kalian jelaskan bagian-bagiannya itu. Nah, ayo ya, silakan ya. Siapa yang bisa? Silakan Jadi dijelaskan. bagian dari Pancayama Brata dan masing-masing artinya itu yang pertama ada ahimsa yang artinya tidak melakukan kekerasan atau tidak menyakiti makhluk lain. Yang kedua ada brahmacari yang artinya masa menuntut ilmu. Yang ketiga ada satya yang artinya kesetiaan atau kejujuran. Yang keempat ada awyawaharika yang artinya melakukan usaha menurut dharma. Dan yang terakhir yang kelima ada astenya atau asteya yang artinya tidak mencuri milik orang lain. Iya, bagus sekali ya nak ya. Nah, itu. Nah, bagus sekali. Kemudian, nah pertanyaan Ibu yang terakhir. Nah, coba siapa yang bisa berikan contoh dari pada perilaku akroda? Nah, yo, siapa yang bisa memberikan contoh perilaku akroda? Bu. Ya, silakan. Jadi siapa yang contoh bisa? perilaku akroda yaitu bisa dilakukan dengan cara satu, tidak cepat marah. Yang kedua, mengendalikan keinginan. Yang ketiga, mengendalikan pikiran. Dan yang keempat, menghadapi masalah dengan tenang. Iya, bagus sekali ya. Nah, Ibu tadi sudah berikan beberapa pertanyaan dan kalian sudah jawab dengan baik sekali. Nah, sebelum Ibu simpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini, anak-anak mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu akhiri. Tidak. Apa ya? Baiklah, jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat Ibu simpulkan, kita akan membahas tentang Pancayama Brata dan Pancayama Brata. Nah, jadi kesimpulannya, Pancayama Brata itu artinya 5 macam pengendalian diri dalam tingkat jasmani. Kemudian Pancayama Brata adalah 5 macam pengendalian diri dalam tingkat rohani. Nah, kemudian adapun bagian-bagian dari Pancayama Brata yaitu ada ahimsa, brahmacari, satya, awyawaharika, dan astenya. Kemudian bagian-bagian dari Pancayama Brata yang pertama ada akroda, kemudian guru susrusa, sauca, ahara lagawa, dan aprada. Nah, itu. Jadi untuk pertemuan kali ini, Ibu akan akhiri sampai di sini. Kalau kalian tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan akhiri. Namun sebelum Ibu akhiri, tadi di awal kita kan sudah berdoa. Sekarang di akhir pembelajaran kita juga harus berdoa. Apa namanya itu sebagai ucapan puji syukur atau terima kasih kita kepada Ibu Sang Yang Widiwasa yang telah memberkati kita dalam pembelajaran ini ya. Oh ya anak-anak, sebelum Ibu kita ya, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, kita masih akan membahas tentang Pancayama Brata dan Pancayama Brata. Nah, untuk itu, persiapkan diri kalian untuk minggu depan. Silakan dibaca-baca materinya pada buku pegangan dan juga pada LKS. Nah, untuk minggu depan, kita akan berbicara atau membahas tentang lebih lanjut lagi tentang contoh-contoh daripada Pancayama Brata dan Pancayama Brata. Dalam artian Pancayama Brata itu ada 5 bagian. Nanti kita cari contoh-contohnya. Kemudian Pancayama Brata juga kita akan bahas atau cari contohnya. Dan juga untuk minggu depan, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian diskusi, Ibu berikan materinya atau soalnya. Nanti minggu depan kita berdiskusi. Nanti Ibu kasih waktu beberapa menit. Setelah itu perwakilan dari masing-masing kelompok itu akan membawakan atau memaparkan daripada hasil diskusinya. Nah, itu ya anak-anak ya. Ibu rasa sudah cukup ya hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup lagi? Mungkin tadi ada materi yang tidak kalian mengerti. Ada yang ditanyakan?
Sudah pas ya nak ya? Ya, baiklah karena sudah pas. Dan sekarang kita akhiri dengan berdoa. Nah, silakan tadi doanya diawali oleh Nirmala. Nah, sekarang juga doanya ditutup oleh Nirmala. Silakan Nirmala tutup doanya dengan Gayatri Mantra ya. Silakan ya nak ya. Om Swastiastu. Sikap Amustika. Berdoa mulai. Om. Om Bhurva Swaha Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini, oh ya tadi Nirmala jangan keluar dulu ya. Oh ya tadi itu kan di awal ibu lupa untuk apa namanya itu sebelum pembelajaran dimulai kalian harus menerapkan apa namanya itu 3M ya. Itu masih ingat kak apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Nah, itu ya. Itu tadi Ibu lupa kasih tahu kalian di awal pembelajaran. Nah, silahkan kalian terapkan itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari biar kalian terbebas dari bencana atau wabah pandemi COVID-19. Ya, itu silahkan diterapkan di rumah, di sekolah, kemanapun kalian pergi, ke tempat-tempat umum atau ke tempat layanan umum. Ya, silahkan itu diterapkan. Nah, baiklah. Untuk hari ini, kiranya seluruh rangkaian pelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan Paramesanti. Aturan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.